طلع البدر علينا من Hari ini kita akan bicara tentang waktu mustajab dalam berdoa. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Ahilman mau tanya dulu, doa itu penting atau tidak? Penting. Penting aja, penting banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Mie ayam. Doa itu penting, betul? Kenapa doa itu penting? Setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, berdoa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau berdoa itu ibadah, setiap kita berdoa ada pahala atau tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Besar, banyak. Karena yang memerintahkan kita berdoa itu siapa? Allah. Perhatikan dalam Quran surat Ghafir ayat 60 atau surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Betul apa betul? Jadi berdoa itu ibadah. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, doa itu adalah ibadah yang paling mudah. Betul? Bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa dalam keadaan seperti apa saja, bisa berdoa. Siapapun di antara kita bisa berdoa, karena doa itu ibadah yang paling mudah, diperintahkan oleh siapa? Allah. Yang kedua, kenapa doa itu menjadi penting? Karena doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ahilman, lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Wajahnya mirip semua. Usianya kali wajahnya. Oh, wajahnya ya, maaf. Lihat ini wajahnya ada 2 kemiripan. Yang pertama ini wajah banyak masalah kelihatannya. Ya. Betul apa betul? Iya apa iya? Itu fitnah atau fakta? Kita semua punya masalah, iya. Gimana caranya agar kita minta pertolongan dari Allah dari masalah? Caranya dengan cara apa? Doa. Betul? Dan yang ketiga, kenapa kita penting berdoa? Karena doa itu adalah kekuatannya orang beriman. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Pertanyaan selanjutnya, kapan di antara waktu mustajab untuk berdoa? Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu di sepertiga malam terakhir. Kapan waktunya? Di sepertiga malam terakhir. Pertanyaan pertama, gimana kalau ada orang yang berdoa di sosmed? Suka lihat nggak? Ada nggak? Yang di sini ada yang begitu. Ada. Yang mana orangnya itu? Hakikatnya tidak ada masalah jika kita ingin berdoa melalui sosial media, betul? Tapi yang jelas, di antara cara agar doa kita mudah dikabulkan itu setidaknya harus punya 2. 1, ikhlas. 2, yakin. Ulangi, 1, ikhlas. 2, yakin. Lebih keras, 1, ikhlas. 2, yakin. Pertanyaannya, kalau kita doa di sosmed, kira-kira ikhlas atau tidak? Ayo. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing, betul?
Betul. Ada orang yang berdoa, misalnya dia bikin status gitu ya. Ya Allah, semoga hari ini rezeki kami berkah dan lancar. Dia berdoa di situ ikhlas karena Allah. Kenapa dia doa di situ? Dia pengen mengundang orang lain mengaminkan doa kita. Betul ya. Betul? Boleh tidak? Boleh. Bagus tidak? Misalnya AA di sosmed suka bikin doa AA misalnya. Betul? Nanti AA share itu doanya. Berharap dengan izin Allah jadi dakwah. Ada orang yang mengikuti doa yang kami ajarkan, kami sampaikan. Bagus tidak? Bagus. Jadi dakwah tidak? Ada pahala tidak? Ada. Nah yang tidak boleh adalah hilang keikhlasannya. Ketika doa di sosmed, 1 jam kemudian yang like-nya dikit. Langsung. Dihapus lagi. Gara-gara yang like dan komennya dikit. Berarti dia berdoa bukan karena Allah, tapi dia butuh apa? Like, share, dan komen daripada yang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang pertama harus apa? Ikhlas. Boleh silahkan, tapi harus ikhlas. Dan yang kedua harus yakin. Berdoa bukan minta ke sosmed. Berdoa bukan minta ke manusia, tapi doa minta kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang bertanya, AA lebih baik seperti apa? Lebih baik pilih waktu terbaik, tempat terbaik, cara terbaik untuk berdoa. Tidak semua hal harus kita posting di sosmed, betul? Ibu doain suami, kan suka begitu kan? Ya Allah, semoga suami saya lembut hatinya. Kata orang tuh, berarti selama ini kasar dong. Jadi orang ada kecurigaan, ada buruk sangka yang khawatirnya kita tidak pernah hati-hati dengan apa yang kita hadirkan. Insya Allah. Pertanyaan kedua, AA. Salat malam deh. Di film-film kan katanya itu ada film-film. Apa bener ketika malam-malam kalau sholat tahajud kayak ada makhluk halus ya? Ya jangankan makhluk halus, makhluk keras aja banyak itu malam-malam. Makhluk kasar bu, banyak. Dan yang namanya, mohon maaf ya, kita semua meyakini selain kita manusia, dalam hidup ini ada makhluk yang lain, betul nggak? Yakin tidak? Adanya jin, yakin? Dan gak harus nunggu malam-malam. Di siang hari pun ada, betul? Yang namanya godaan syaitan itu bisa datang kapan saja. Nah kalau kita bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, seakan-akan ada gangguan, boleh jadi itu adalah hanya perasaan kita. Kalau iman kitanya kuat, kalau iman kitanya bagus, insya Allah sebanyak apapun godaan itu akan kita lewati, betul? Seberat apapun godaan itu akan kita hadapi, betul? Maka mohon maaf Bunda, adik-adik, Bang Bedu, pemirsa, biasanya kalau kita mau sholat tahajud itu godaannya dikit apa banyak? Banyak. Belum ngantuknya. Belum ngantuknya, betul? Belum malesnya, betul? Belum dingin air ke kamar mandinya, betul? Apalagi Bang Bedu? Ya belum, ntar takutnya pas kita lagi waladolin, pikir waduh jawab amin. Kena ketakutan kita, iya, ketakutan. Perasaan kita. Makanya wajar sholat tahajud itu godaannya berat, banyak, maka pahalanya juga besar. Makanya nanti ayah bunda pemirsa BTV yang dicintai Allah, dalam satu malam itu ada 3/3 malam. Ada berapa? Ada 3. Ada 1/3 malam pertama, ada 1/3 malam kedua, ada 1/3 malam terakhir. Jam-jamnya boleh nggak? Nah, ulangi, 1/3 malam yang pertama, yang kedua,
sepertiga malam kedua, yang ketiga sepertiga malam terakhir. Kapan jam-jamnya? Kalau isya kita jam 8 misalnya, maka jam 8, jam 9, jam 10 itu sepertiga malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 1 itu sepertiga malam kedua. Jam 2, jam 3, jam 4 itu sepertiga malam terakhir. Lagi anak-anak tidur tuh Itu lagi luar biasa kan? Nah kalau bunda tanya, di jam-jam berapa waktu terbaik untuk sholat tahajud? Maka jawabannya di sepertiga malam terakhir. Kurang lebih jam berapa tadi? Jam 2, jam 3, jam 4. Maka pilih waktu-waktu itu saat kita mendirikan sholat tahajud. Makanya izin, kalau ada orang yang banyak dosa, kemudian dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia sholat tahajud, maka dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Kalau ada orang yang punya kebutuhan, kemudian dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia sholat tahajud, maka Allah penuhi kebutuhannya. Kalau ada orang punya masalah, dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia sholat tahajud, dia minta kepada Allah, maka Allah akan angkat semua masalahnya. Maka ibu, jangan takut lagi dengan makhluk halus. Ya, bangun di sepertiga malam terakhir, insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.